Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya mulai kembali membuat konten. Video kali ini membahas tentang topik bagaimana cara kita bersatu. Ya, nahwal wahdah, toward unity. Ya. Kalimat ini bagus kalau orang melihatnya, membaca, mendengarnya bagus, ya. Tetapi kalau dia tidak menggunakan cara yang tepat bagaimana menyatukan umat Islam, ya, yang sekarang ini bercerai-berai secara akidah, bercerai-berai secara amaliyah karena terkontaminasi oleh kebid'ahan amaliyah dan kebid'ahan tasyayyu', kemudian tidak paham sejarah masa lalu mereka karena terkontaminasi juga dengan pemahaman isme-isme yang lain yang melanggar syariat Islam. Baik, ada ayat yang sering dipakai oleh Nabawi TV atau Sufi TV, ya. Mereka menggunakan ayat yaitu wa'tasimu bihablillah. Ayat Al-Quran satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan, saling berkoneksi, memiliki sehingga membentuk makna yang satu, makna yang lebih sempurna. Bukan mengambil sepotong-potong. Terkadang ada ayat memang beberapa ayat itu memaknai satu makna yang lain, tapi dia masih terikat dengan ayat-ayat yang lain. Di sini ada surat Al-Imran, ayat di dalam surat Al-Imran yaitu ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Artinya katakanlah Muhammad, maksudnya qul berarti Allah memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengatakan ini kepada orang-orang ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Disebut ahlul kitab karena mereka menerima wahyu-wahyu yang lama, versi lama. Ya. Namun dari mereka, kebanyakan dari mereka itu melanggar syariat nabinya yang terdahulu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Berarti mereka ada masalah dalam tauhid, yaitu kufur kepada ayat-ayatnya. Kalau kita yakin Allah melihat kita, maka kita akan selalu waspada. Karena itu, karena Allah sami'an basira, ya. Sami'un basirun, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighaflin amma ta'malun. Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kalian menghendakinya, jalan Allah bengkok. Padahal kalian menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Menyaksikan maksudnya mengetahui bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Mereka paham. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mereka paham bahwa agama Islam itu agama yang hak. Bukannya mereka tidak tahu, ya, kecuali dari orang-orang yang awam itu memang nggak paham atau memang yang nggak ngerti. Jadi sebagian dari ahli kitab itu menghalangi orang dari jalan Allah. Caranya dengan apa? Caranya dengan mendebat orang-orang Islam. Ya,
mendebat orang-orang Islam. Ya. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum an imanikum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Jadi ini peringatan supaya tidak duduk dengan orang-orang yang bukan muslim. Ya, peringatan untuk tidak duduk dengan mereka, membahas tentang masalah agama. Misalnya, kenapa umat Islam itu sholat nyembah Ka'bah? Ya, jadi mereka membuat syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat seperti itu. Orang yang awam, yang nggak paham, tidak bisa menjawab, maka hindari orang-orang yang ngajak debat seperti itu. Karena mereka membuat tipuan, ya, supaya kalian kafir. Ya. Jadi ayat ini memperingatkan supaya kita tidak taat kepada orang-orang yang bukan muslim, ya, mengikuti syariat mereka. Salah satu contohnya ya tiap tahun ada acara Natal itu, kemudian orang-orang duduk di gereja, ikut misa, ikut ya bahagia di situ, ya ikut beribadah bersama mereka. Ya. Apakah orang-orang kafir itu senang dengan itu? Ya mereka senang karena nanti lebih mudah ya untuk memurtadkan orang yang jahil, ya orang yang tertipu. Ya. Nah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya ada, yaitu Rasulullah Muhammad masih hidup di antara kalian. Ya. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya kita yakin bahwa Rasulullah itu ada, bukannya tidak ada. Ya. Jadi ayat ini terbuka untuk zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Kita yakin bahwa Rasulullah Muhammad itu ada. Lalu kenapa orang kok berani mengikuti syariat yang bukan syariat Nabi? Ya. Berarti apa? Bagaimana kok sampai seperti itu? Ya, kamu sudah tahu syariat tapi kamu berani melanggarnya. Ya. Maka barang siapa yang beretisam tetap teguh istiqomah, ya, walaupun dia dituduh intoleran, ya, maka dia berada di jalan yang mustaqim, lurus, berada di jalan mustaqim, tetap istiqomah dia. Dia tidak goyang, ya. Toleransi itu membiarkan agama lain tetap beribadah, ya, dengan syariatnya. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin. Yang dilarang Rasulullah adalah tidak ikut ritual mereka. Ya, tidak ikut ritual mereka. Ya, biarkan mereka melakukan ritual mereka. Ya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah memberikan peringatan lagi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi jangan sampai orang-orang ini harus segera tobat, ya. Yang tertipu dengan orang-orang ahlul kitab harus segera tobat, ya. Sebelum datang kematian, ya. Kalau sudah dekat mati terus mau tobat tapi masih yakin ya orang Nasrani itu berada di jalan kebenaran, maka dia akan rugi, ya. Karena itu Allah memberi peringatan lagi di ayat 102. Kemudian baru ayat 103 Allah menjelaskan
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di ayat 103 ini, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, yaitu apa? Syariat tauhid itu yang nomor 1. Kemudian syariat lain seperti ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sudah menjadi fardu, ya. Dan apa yang Allah perintahkan secara jelas di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini peringatan. Bercerai-berai ini kenapa? Karena mereka melanggar syariat. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Ya. Bermusuhan. Ya. Kenapa? Karena masing-masing zaman jahiliyah itu, zaman jahiliyah belum ada nabi, belum ada rasul, ya. Tapi masing-masing punya kabilahnya sendiri-sendiri, masing-masing bangga dengan kabilahnya, masing-masing bangga dengan sesembahan berhalanya, patungnya, ya. Masing-masing bangga dengan kemusyrikannya dan kebid'ahannya. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Mempersatukan hati manusia itu dengan hidayah. Allah lah yang memberi mereka hidayah. Sehingga dengan karunia-Nya, yaitu karunia di sini adalah Islam, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Maksudnya kalian waktu itu masih dalam kondisi kafir. Ya, sudah hampir kalian itu mau mati dalam kondisi kafir. Tapi datang Islam, akhirnya kalian masuk Islam. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Nah, menyelamatkan dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan taufiknya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maksudnya ayat-ayat sebelumnya itu Allah sudah memperingatkan. Ya, sudah diterangkan itu semua, jangan ikuti syariat ahlul kitab. Ya, dan jangan gara-gara kalian mengikuti syariat itu, akhirnya kalian menjadi tercerai-berai. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hal yang ma'ruf itu apa? Ya, hal yang wajib, hal yang sunnah, hal yang akhlakul karimah, dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar itu segala bentuk maksiat, syirik, kebid'ahan, dan lainnya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau secara deskriptif saya tadi sudah jelaskan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah memberi peringatan lagi, ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab berat. Jadi sudah dijelaskan, ya, ini melanggar syariat Islam. Sudah dijelaskan, ini adalah tauhid. Nah, sudah ini syirik, jangan dilakukan. Ini bid'ah, jangan dilakukan. Ya, tetapi mereka tetap ngotot pada itu, lalu membentuk kelompoknya sendiri. Ya, seperti Kulabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, mereka dengan ilmu kalamnya, dengan ilmu filsafatnya, ya,
menolak hadis-hadis yang sudah jelas, ya, menjelaskan tafsiran makna ayat sifat-sifat Allah. Ya. Maka Allah mengancam mereka seperti ini. Ya. Diancam dengan ayat ini. Wa yauma tabyaddu wujuhun. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhun. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqu al-'adzaba bima kuntum takfurun. Fadzuqu al-'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan oleh kekafiranmu itu. Jadi ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang melanggar syariat Islam, mengikuti sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Ini nanti di akhirat, ya, bukan di dunia. Ya, ini ayat ini menjelaskan bahwa efek ini di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin." Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kemudian ayat yang berikutnya itu diulangi tapi dalam bentuk yang lain. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik di sini artinya orang-orang yang kafir, ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ahli kitab itu mereka tidak beriman, ya. Kenapa? Karena mereka tidak masuk Islam. Jadi tidak disebut sebagai orang-orang yang mukminin, ya, tapi disebut sebagai ahli kitab. Ya. Sedangkan orang Muslim, ya, masuk Islam, kemudian dia beriman. Nah, bentuk dalam keimanannya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika orang-orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti mereka adalah khairu ummah. Khairu ummah. Ya, kita mau menjadi khairu ummah atau tidak? Ya, tentu kita ingin menjadi khairu ummah. Kemudian makna dalam ayat ini secara dari ayat-ayat yang sebelumnya saya jelaskan sampai ayat yang terakhir ini menjelaskan bahwa kekuatan umat Islam itu bukan hanya pada persatuan saja. Ya, jadi kita tidak cukup hanya bilang ayo kita bersatu, ya, tapi kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita membiarkan, ya sudah, ini pada kelompoknya, ini pada tasyayu'nya, ini pada dongeng-dongengnya itu, ya, kemudian menutupi sejarah, ya, menokohkan kiai dan gusnya daripada menokohkan para sahabat, ya. Ada yang berani mencela ummahatul mukminin,
ada yang berani mencela sahabat, ini dan itu, oh ini ulama, oh ini imam. Jadi itu dengan takwilat-takwilat seperti itu akhirnya kita menjadi orang yang eh, orang yang hilang, ya. Orang yang hilang. Daeh ya, daeh itu orang yang hilang. Kenapa? Karena kita tidak mentaati jalan para salaf, tapi kita bahkan sering melanggar. Ya. Kemudian ada konsep yang merusak ayat ini. Apa konsep itu? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ada konsep ini yang sungguh berbahaya dan masih dipegang sampai sekarang ya oleh sebagian umat Islam. Nah, sehingga kita ini hidup semakin terbelakang. Semakin kita bercerai-berai, ya. Kita hanya ngomong persatuan itu dalam bentuk omongan yang manis, ya. Jadi kalau Idul Fitri kita halal bihalal, ya. Kita halal bihalal makan gitu atau iftar berjamaah, ya. Tapi setelah itu kita sudah bubar masing-masing pada ormasnya, pada yayasannya, pada kelompoknya. Ya. Apakah ini bentuk persatuan? Enggak, itu hanya cuma ihtifal, kumpul-kumpul aja. Ya. Jadi beda dengan satu persatuan itu terjadi jika manusia itu punya kepentingan yang sama. Ya. Kalau persatuan itu hanya kepentingan yang sama hanya untuk makan dan minum, ya nggak jauh beda dengan umat-umat yang lain. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus paham. Ya. Akidah kita sudah dirusak, diotak-atik. Ya. Kemudian sistem ekonomi kita sudah dirusak, diotak-atik. Ya. Kemudian sebentar lagi sistem kesehatan kita juga dirusak, diotak-atik. Ya, sama siapa? Ya, sama orang-orang yang non-muslim, WHO, ya. Kemudian sistem kehidupan sosial kita ya sudah diotak-atik, sudah mulai dirusak. Ya. Gen Z, Gen X, Gen ini, Gen itu. Siapa yang membuat istilah gen-gen ini? Ya orang-orang mereka itu, orang-orang kufar. Ya. Kemudian masih banyak orang yang main judi, masih banyak orang yang membuat sonhorek itu ya. Kemudian ketika dijelaskan ini haram ya oleh Gus, oleh Kiai, mereka bilang nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Jadi itulah kejahilan orang-orang itu. Kebanyakan aktsarun nas jahilun, aktsarun nas la ya'lamun. Sudah saya jelaskan di ayat-ayat sebelumnya itu ya, bahwa kebanyakan manusia itu tidak berjalan di atas kebenaran ya, tetapi berjalan di atas hawa nafsu saja ya, hawa nafsu dan keinginan. Apa buktinya Anda mengatakan hal seperti ini? Ya kalian lihat ya, ketika ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan sepak bola misalnya ya, dengan ketika azan maghrib atau azan isya. Apakah orang-orang ini akan ke masjid pulang dari lapangan sepak bola? Ya saya yakin hanya berapa persen aja, 30%, 20%, 40%, 50%. Kebanyakan mereka pulang ke rumah. Ya. Kemudian waktu sholat subuh, ya, yang berjamaah ya di masjid itu berapa orang? Ya, masih bisa dihitung dengan jari. Ya, sampai 100 orang mungkin, 200. Ya. Kemudian ketika azan isya, ya, masjid penuh, banyak yang sholat, ya, atau alun-alun lebih penuh daripada masjid. Ketika pengajian, ya, lebih banyak masjid atau lebih banyak tempat hiburan. Ya. Jadi kita terbelakang. Kita terbelakang dan kita akui itu. Jadi kuncinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak memiliki proyek. Ya. Para sahabat, jadi konsep Rasulullah itu sudah bagus. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu
dia tidak membuat thariqat. Dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, membuat proyek, lalu menyatukan para sahabat di Madinah, kemudian mulai menjalankan proyek itu, yaitu ukhuwah, ya, berjalan pada satu jalan, lalu mereka membuat proyek, ya, menaruh sistem ekonomi, baitul mal, ya, kemudian mengajak manusia untuk bekerja, ya, kemudian sistem sosialnya, ya, kemudian mereka mulai membentuk militer, lalu mulai menggerakkan militer itu untuk kepentingan umat Islam. Ya, ketika mendapatkan harta ghanimah rampasan itu, ya, itu dibagi, ya, dibagi. Jadi uang itu tidak berputar hanya pada orang-orang kaya. Jadi saya menemui fenomena ada ketimpangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang ahli ilmu, ahli titel, dengan orang yang tidak paham apa-apa, awam, ya, dan ketimpangan sosial lainnya. Banyak sekali ketimpangan era ini, dan itu tugas kita. Ya, lalu apa konsep yang masih dipegang ini yang harus dihancurkan? Insya Allah akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.